Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rio Raspot kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ketiga. Pekan ketiga sih sebenarnya masih pekan awal ya. Jadi masih mencari-cari bentuk permainan dan juga mencari chemistry ya. Tapi pekan ketiga ini sudah menghadirkan beberapa laga Super Big Match. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah laga Super Big Match antara juara Liga 2 yang akan menjamu juara back-to-back Liga 1 musim kemarin, PSIM Jogja yang akan menjamu Persib Bandung. Nah, dua tim yang sama-sama biru, yang mungkin bisa dibilang derby biru musim ini antara biru tengah dan biru barat. Biru tengah kemarin kan digantikan dari PSIS ke PSM ya, dengan biru barat dari Persib Bandung. Nah, bagaimana sih persiapan dua tim ini dan juga ada intrik-intrik apa sebelum laga kali ini ya? Dan ini laga yang cukup penting juga sih bagi kedua tim karena ya berpredikat sebagai tim juara, tentu saja ekspektasi para pendukungnya akan melebihi dari mungkin ketika mereka tidak juara. Nah, makanya kita akan cari tahu nih bagaimana persiapan kedua pelatih di kedua sebelasan dan ada pemain siapa saja yang akan absen di laga ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita coba mencari tahu bagaimana persiapan kedua tim ini dan juga ada rekor apa di kedua tim ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga di pekan ketiga antara juara Liga 2 PSIM Jogja yang akan menjamu back-to-back Liga 1 Persib Bandung. Inilah pekan 3 BRI Super League 2025-2026. Pekan 3 ini sebenarnya masih dalam suasana pekan awal sebuah kompetisi ya, tapi memang sudah banyak terjadi laga-laga Super Big Match. Nah, salah satu laga yang bisa dibilang Super Big Match musim ini atau di pekan 3 ini adalah laga yang akan mempertemukan dua jawara. Jawara Liga 2 PSIM Jogja yang akan menjamu jawara Liga 1 2 tahun berturut-turut Persib Bandung. Ya, dua jawara yang masih mencoba untuk bangkit di Super League musim ini. Yang satu ada di 4 besar, yang satu justru terpaku di papan tengah. Laga ini sebenarnya bisa dibilang duel derby biru antara biru tengah versus biru barat, tapi dengan edisi baru, di mana musim-musim sebelumnya biru tengah itu selalu diwakili oleh PSIS Semarang. Kali ini biru tengah diwakili oleh PSIM Jogja. Sekedar sedikit informasi aja, dua tim ini tuh udah nggak bertemu sekitar hampir 19 tahun lamanya ya. Sebab dua tim ini tuh terakhir kali bertemu itu di era ISL 2006. Nah, di 2007, dua tim ini tuh pisah wilayah karena kan formatnya masih 2 wilayah. Persib di wilayah barat, PSIM di wilayah timur ya. Jadi dua tim ini nggak ketemu. Akhirnya 2008 PSIM pun akhir terdegradasi ya. Sejak itulah Persib nggak ketemu lagi dengan yang namanya PSIM Jogja. Padahal dua tim ini dulunya adalah bahu-membahu membentuk yang namanya PSSI. Ya, ini adalah duel dua tim pendiri PSSI. Jadi kalau kami bicara soal rekor pertemuan, kalau kita hitung dari era Liga Resmi tahun 1994, dua tim ini tuh tercatat baru 6 kali ketemu ya, yakni di 95, tahun 2000 dan tahun 2006. 6 kali baru ketemu dengan catatan Persib menang 4 kali dan dua laganya berakhir imbang. Nah, di pertemuan terakhir di 2006 itu Persib mampu tumbangkan PSIM dengan skor 0-2 di kandang PSIM. Tapi itu cerita 19 tahun yang lalu. Tentu berbeda dengan musim ini. Musim ini di dua laga PSIM itu raih 4 poin, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Kemenangan pun mengejutkan. Justru diraih dari tim kuat yakni Persebaya dengan skor 0-1 sebelum akhirnya ditahan imbang 1-1 oleh Arema FC. Sementara Persib di dua laga sebagai juara back to back justru tengah dalam kesulitan.
2 laga cuma raih 3 poin, menang 2-0 dari Semen Padang dan dihajar oleh tim promosi Persijap 2-1. Kalau kita bicara soal beban mental, meskipun PSIM ini tuh juara Liga 2, tapi tekanan mungkin gak akan seberat Persib. PSIM ini emang juara Liga 2, tapi statusnya adalah tim promosi. Sebagai tim promosi, tentu target mereka nggak muluk-muluk. Bisa bertahan di Liga Utama dan apalagi mampu ke papan atas, itu udah luar biasa. Beda dengan Persib, dengan statusnya sebagai tim back to back Liga Utama, tentu saja Persib dituntut lebih oleh supporternya. Contoh nyata aja ya, baru 1 kali aja kalah nih, udah riweh, hujat sana sini, bahkan Hen Herdiana jadi dari pemain yang paling banyak disalahkan, jadi kambing hitam lah ya. Sampai-sampai istrinya pun dapatkan serangan bulian dari para pendukung Persib. Nah, apa jadinya kalau di pekan 3 ini Persib gagal menang? Bisa-bisa demo nih ke Geraha Persib. Padahal di awal musim ini kami sudah memperingatkan jangan terlalu berharap pada Persib di musim ini di Liga. Sebab Persib itu baru aja cuci gudang, 8 asing dicopot semua, otomatis chemistry sulit terbentuk. Ditambah lagi Persib sulit jadi juara di Liga karena kemarin kita sama-sama dengar ini omongan dari ketua federasi kita yang katanya sih pengennya juara Liga Utama atau Liga 1 itu ganti-ganti, yang artinya Persib itu nggak diinginkan jadi juara di musim ini. Saya mau liga yang kompetitif, di mana klub-klub saling berganti juara. Ya bukan berarti mesti ganti gitu, tapi kan sesuai dengan persaingan. Ya. Jadi dari 2 hal ini saja sebenarnya kalian para pendukung Persib harusnya udah tahu sebuah mission impossible, misi yang mustahil kalau Persib akan juara di Liga musim ini. Atau istilah kasarnya mungkin ada ucapan kayak gini dari orang-orang atas sono noh. Ada Persib enak aja mau hat-trick. Lu kan udah kita kasih back to back, masa mau hat-trick? Yang lain juga mau kali juara. Lu tuh udah untung kita kasih back to back biar kalian tuh nggak malu-malu amat sama tim baru lahir Bali United, gitu kan? Itu istilah kasarnya kayak gitu. Makanya dikasihlah regulasi 11 pemain asing biar Persib fokus aja di AFC, bukan fokusnya di Liga. Beda dengan PSIM, dikasih 11 jatah pemain asing ya enjoy, toh nggak ada target, makanya nggak banyak yang dirombak sama PSIM. Uniknya di 2 tim ini ada 2 superstar tapi tengah dalam masa sulit. Rafinha di kubu PSIM, si ubur-ubur ikan lele ini mulai tersingkirkan di era pelatih baru asal Belanda, Jan-Paul van Gastel. 2 laga cuma jadi cadangan dan selalu masuk di babak kedua. Sementara di Persib ada yang namanya William Marsilio yang tampil apik di pramusim tapi justru terkena yang namanya star syndrome yang bikin penampilan si Marsilio ini jadi menurun. Uniknya lagi, 2 pemain ini tuh musim ini hampir aja merapat ke klub yang sama tapi berbeda. Rafinha itu hampir merapat ke Persib loh ya. Dan Marsilio justru hampir merapat ke PSIM, tapi memang gagal dua-duanya. Rafinha memilih bertahan di PSIM tapi jadi cadangan. Sementara Marsilio masuk ke Persib tapi terkena star syndrome. Makanya di laga ini kalau kami bilang pemain kuncinya bukanlah Rafinha dan Marsilio, tapi adalah Ezekiel Vidal di kubu PSIM dan Beckham Putra di kubu Persib. Tapi memang sayang banget ya, Beckham Putra masih diragukan, masih 50-50 katanya. Ya meskipun Beckham Putra tetap dibawa ke Jogja, tapi kondisinya belum 100% fit. Nah inilah membuat Bodan Hodak ini mulai bingung nih. Kalau Beckham Putra dicadangkan, permainan Persib melempem. Kalau Beckham Putra dimainkan, rawan cedera. Ada sebenarnya Sadil yang tampil apik di 2 laga, tapi permasalahannya Sadil ini belum nyetel 100% dengan para pemain Persib. Pelatih PSIM Jogja Jan-Paul van Gastel mengaku sudah mengamati dan mencermati bagaimana permainan tim Persib. Menurut Van Gastel, tim Persib ini tuh nggak ada yang spesial, nggak ada pemain yang menonjol alias tim biasa aja.
Jadi dirinya ini yakin banget PSIM mampu tumbangkan Persib di laga ini. Saya sudah mengamati permainan Persib di 3 laga yang mereka jalani. Mereka bagus, tapi tidak ada yang menonjol. Saya belum menemukan pemain yang bagus di tim ini. Jadi ya, tim ini sama saja dengan tim lain, ujar Van Gastel. Wajar sih kalau Van Gastel ini tuh pede untuk bisa menumbangkan Persib. Dengan datangnya Anton Fase, kini lini serang PSIM lebih tajam dengan mengandalkan 4 striker asing, Nermin Haljeta, Rafinha, Dery Korvi, dan Anton Fase. Lalu apa nih tanggapan Boyan Hodak tentang PSIM Jogja? Hodak sih nggak banyak komentar ya, dia ini cuma bilang kayak gini. Kami musim ini mengganti 14 pemain, jadi kami sadar diri kekurangan kami. Sangat sulit membentuk koordinasi dan chemistry, banyak masalah yang belum kami perbaiki. Ya mereka tim bagus, tim juara Liga 2, itu saja, ujar Boyan Hodak. Bagaimana dengan sisi skuad? PSIM full tim ya, dengan 10 malah pemain asing, karena baru saja mendatangkan Doni Warderdam ya. Gak ada yang cedera. Bahkan para pemain yang kurang fit pun tiba-tiba pulih dan ingin main melawan Persib. Jadi tim ini tuh siap melanjutkan tren positif di 2 laga yang belum pernah kalah. Sementara Persib masih dilanda banyak masalah. Kiper Adam kemungkinan masih nggak ada di laga ini. Beckham Putra masih diragukan. Lini pertahanan masih acak-acakan. Serta mental mereka yang masih terguncang usai dihujat oleh pendukungnya sendiri. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, banyak pihak, banyak pengamat yang mengatakan PSIM akan mampu kalahkan Persib di laga ini. Tapi kalau prediksi kami pribadi, laga ini kalau nggak berakhir imbang ya kemungkinan Persib bisa menang, tapi tipis ya atas PSIM. Nah, itu prediksi kami loh ya. Nah, jadi kemungkinan seperti inilah pemain-pemain yang akan ditampilkan. Di kubu PSIM Jogja, kiper itu Cahya Supriyadi. 2 bek Yusaku Yamadera dan Ramos Mingo, bek kiri Reva Adi dan bek kanan Raka Cahyana. Duet jangkar Rahmat Zoda dan juga Gulam Faktur. Sisi sayap Dery Korvi dan juga Ezekiel Vidal. Sementara ujung tombak ditempati oleh Nermin Haljeta yang ditopang oleh Z Valente. Sementara di Persib, kiper Teja Paku Alam. Duet center back tentu saja masih Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Bek kiri Frans Butros dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar ini masih sama, Maklok dan juga Luciano Guaycochea. Sisi sayap ini akan sedikit berubah nih, ada Sadli Ramdhani yang kemungkinan akan dimasukkan dan juga Berguinho. Sementara ujung tombak pun ini kemungkinan Ramon Tanke akan ditampilkan dari awal yang ditopang oleh William Marsilio. Laga PSIM Jogja kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 24 Agustus 2025 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga di pekan ketiga Super Big Match antara PSIM Jogja kontra Persib Bandung yang akan mempertemukan duel 2 juara Liga 2 dan juara Liga 1. Nah, bagaimana jalannya pertandingan kali ini dan juga ada intrik apa yang menyelimuti laga kali ini? Seperti biasa, kita akan coba bedah dan ulas sama-sama nanti di segmen fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini, oke? Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.